pergi liburan boleh, Win. Tapi mudik nggak boleh. Kembali lagi di Ngasur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tarananan. Ini kan tayang jam 7 malam. Berarti hari ini ya sebentar lagi orang-orang biasanya kan habis maghrib orang sudah takbiran. Oke. Tapi kita tag-nya sehari sebelum. Enggak sih, Boy. Ini tanggal 9, Boy. Kita tag, Boy. Tanggal 11. Oh iya kah? Oh, boleh bohong dong kalau malam. Oh iya ya. Apa, Boy? Ini tadi tempat wisata dibuka, Heeh. tapi mudik nggak boleh. Iya. Bahkan ada salah satu gubernur daerah Jawa tegas mengatakan bahwa mau antar wilayah, mau apalagi antar kota, intinya tidak boleh mudik. Mudik dilarang tahun ini. Ya, kita kan Kalimantan Timur juga begitu kan. Ya dia lupa konsepnya Komeng. Apa tuh? Gara-gara dilarang mudik, ya kan, jadi virus coronanya Apa? nggak pulang kayak gitu. Jadi makanya stuck di sini. Gimana, Win? Terserah lah, Boy. Sekarang apa ya? Aku kemarin sempat nonton beberapa cuplikan-cuplikan video lah, walaupun nggak full lah. Salah satunya kayak Dr. Tirta lah ngomong dari sekian panjang dia ngomong tentang virus corona. Aku suka aja kalimat terakhirnya aja sih. Apa dia ngomong? Terserah kalian aja, urus aja kesehatan kalian masing-masing. Iya. Aku tahu itu yang ada Suju Teju juga. Iya, itu urus aja kesehatan kalian masing-masing. Bodoh amat dah. Dan ya memang sudah bodoh amat sih kalau aku. Iya. Aku bisa bicara begitu, Boy, karena ya terserah aja. Ya, tapi ujung-ujungnya yang tersiksa tugas kesehatan kan. Iya, siksa aja semuanya maksudku. Iya kan? Biar aja abis nanti lockdown lagi. Nanti ekonominya merosot lagi. Ya TK masukkan aja lagi banyak-banyak. Tempat wisata buka aja lebar-lebar. Ya terserah aja sudah mau ngapain. Maksudku apa ya? Kalau kalian bisa memastikan bahwasanya hidup kalian tuh bisa sehat tanpa bantuan orang lain, nah kalian lakukan tuh. Rawat diri kalian sendiri, sembuh sendiri, jangan ngerepoti orang sendiri. Akibat dari apa yang kalian lakukan. Beda loh, Boy ya. Dicari sama tidak sengaja. Kita kan tidak sengaja nih dapatnya. Tapi kalau kita seandainya datang ke satu tempat dengan tujuan memang ya berkunjung dan ternyata hasil kunjungan kita tuh mengakibatkan orang sekitar kita kena, ya silakan. Tapi dan di sisi lain kalau kamu sudah, tapi di sisi lain kita juga nggak bisa, Boy, apa ya? Kamu termasuk orang yang jarang pulang. Mungkin ini persepsiku yang bukan hampir tiap hari memang ketemu orang tua. Beda dengan kamu yang jarang ketemu keluarga besar, ya kan? Itu kan dari sisiku, Boy, sisi yang terserah aja. Iya. Tapi dari sisimu coba yang mau mudik nih. Kamu kan tunggu dulu, kamu kan masih berpikir nih teknis kan, kayak mana caranya mudik kan? Iya, nanti aku kasih tips orang-orang khususnya yang ke daerah Muara Badak yang pengen pulang kampung. Akan Samarinda main Muara Badak. Ada tipsnya, tenang aja. Nanti kau tahu. Nah, kalau aku tuh malah mau ngerespon pelabelanmu. Tadi pelabelanmu apa? Pelabelanku tuh seperti malah kayak gini. Orang yang berupaya aman sama orang yang merasa aman. Kalau kayak gitu, kalau kamu kan tadi dengan kata yang berbeda walaupun sama makna ya. Itu aja sih, aku mau kasih tahu aja, informasi aja. Maksudku ada di video sebelumnya aku pernah bahas tentang merasa aman dan berupaya aman. Terus aku ini meresponnya sebenarnya lebih kepada peraturan yang berubah-ubah. Seolah-olah pemerintah tidak memiliki ketegasan. Seolah-olah bahwa lebih mementingkan keputusan yang sepihak. Menurutku kayak gitu ya. Kemarin kan sempat lagi viral-viral tuh dibuat story orang-orang yang nggak bisa pulang kampung itu rata-rata meng-up story ya, teman-teman khususnya cuplikan stand up dari Gilang Baskara. Dan aku maksudnya sampai di tahap nggak ketawa, tapi aku menikmati stand upnya. Pokoknya dia bahas tentang ya di negeri tercinta ini kita itu boleh ke tempat-tempat rekreasi, kita boleh ke berkunjung ke kebun binatang, tapi kita nggak boleh ketemu keluarga. Orang yang udah kangen sama keluarganya ya udah nggak boleh pulang. Tapi orang yang ingin liburan dibuka tempat wisatanya. Jadi sebenarnya aku nggak paham apa yang dipikirkan oleh pemerintah Wakanda ini gitu. Dan apa yang dipikirkan pemerintah ini terhadap rakyatnya sendiri.
apakah memang begitu ya visinya? Yaitu masalah urusan kesehatan tuh memang urusan kalian masing-masing. Yang penting pemasukan untuk negara itu masuk terus. Itu yang aku cermati dari posisi itu. Terus kalau dari Aswin, aku coba menanggapi yang kamu bilang, gimana tanggapanku. Apalagi aku berencana dan berupaya untuk pulang kampung dan harus pulang kampung, ya kan, dan harus menerobos wilayah. Nah, dan orang tuaku ini juga pengen harus menerobos wilayah juga nih, Boy. Karena dia pengen nggak ada di rumah loh, biar nggak ada orang yang datang. Open house. Sebenarnya orang tuamu itu bagus, Boy. Berarti orang tuamu itu kan menuruti pemerintah, yaitu tidak boleh buka open house kan. Padahal tujuan lainnya pengen liburan. Gitu. Kalau aku pribadi, Win, ya pasti aku akan berbicara di orang yang ingin pulang kampung. Karena sesederhana ini aja. Meskipun keluarga besarku dari pihak bapakku banyak di Samarinda, tapi momen sakral Ramadan nih, Lebaran nih momen sakral. Terlepas dari aku besok itu cium tangan mama bapakku, cium kakinya mamaku, basuh kakinya mamaku. Terlepas dari itu atau enggak, tapi intinya itu pas aku bangun, aku pergi ke masjid sama orang tua aku gitu loh. Momen itunya gitu loh. Momen ya kita menikmati Idul Fitrinya, kita menyambut dengan ceria. Ya kalau aku sendirian di kontrakan nggak ceria, Boy. Yang ada aku udah sholat, yang ada aku diam. Ya, yang ada mungkin bisa tetap nangis gitu loh. Maksudnya sejahat itu kah gitu loh. Dan banyak muncul, Boy, praduga-pradugaku gitu loh kepada sistem yang pengawalan ini. Apakah mungkin bisa diakali dengan surat-surat mungkin? Iya. Ya kan, apakah dengan nanti kita buat surat kita dibolehkan lewat mungkin kan? Ya sekali kita nggak tahu karena kita belum pernah coba. Tapi setelah aku mencari tahu, aku punya tips, Win. Apa itu, bagaimana cara bisa melewati, bukan mengelabui kan, kalau katanya Gubernur Wakanda ini kan, daerah kota tercinta ini, dia bilang provinsi ini, dia bilang kalau bisa melewat, nggak apa-apa, lewat aja. Ya kan? Intinya kan itu, kalau bisa lewat. Ya kita lihat aja, Pak, saya bisa lewat atau enggak. Nah, karena faktanya teman-teman saya bisa lewat. Oke. Apa tuh tipsnya, Boy? Simpel aja. Apa? Pertama, temanku itu bisa lewat, bahkan dia itu nyobain 2 hari berturut-turut. Jadi cara untuk mengakalinya itu, dia bilang kalau misalkan mau berangkat pagi, itu berangkat setelah subuhan atau sebelum jam 8. Berarti kalau misalnya kita dari sini jam 7 udah berangkat lah. Aman tuh katanya. Kalau saran dari adik sepupuku, langsung nginfokan di grup, aman Kak kalau pulangnya itu maghrib. Ya secara logika masuk akal. Mungkin yang menjaga lagi fokus untuk berbuka puasa. Ya kan. Jadi secara logika aman. Jadi itu salah satu tips yang ingin aku berikan ke teman-teman yang ingin pulang kampung, khususnya lintas wilayah. Yang kedua, siapkan surat antigen. Aku ngerasa sekarang ini kan ujung-ujungnya saat kamu ada pengorbanan sedikit dengan bukti keterangan bahwa kamu aman, ya udah kamu pasti boleh lewat. Jadi rancu kan, sekali-sekali ini aturancu. Aturan yang rancu gitu. Iya, denger deh podcast apa ya? Podcast ada video kan. Iya, si Coki sama Mus. Gitu jadi intinya, Min. Jadi aku punya tips sebenarnya. Ya meskipun video ini nanti akan tayang kan besoknya udah lebaran. Jadi sebenarnya itu nggak penting juga buat kusaran buat teman-teman, karena udah mungkin teman-teman nggak butuh gitu. Yang pasti semua orang sudah punya caranya sendiri lah untuk balik lah. Aku yakin tuh. Apa ya, Boy? Yang menyambung dari hal tersebut sih sebenarnya, kalau aku kan lebih memilih untuk tidak kemana-mana. Bukan karena mengikuti peraturan pemerintah, sekali lagi memang malas aja. Iya. Itu alasanku, bukan mau sok-sokan ngikuti makanya peraturan. Kamu nggak ikut liburan kan? Iya, karena aku malas. Aku betul. lebih baik di rumah sendirian dah. Aku sekalian jaga rumah. Dan ya tadi kita bilang sama-sama, kalau mau tegas sebenarnya tegas aja dari awal, semuanya ditegasin. Sebenarnya kan sederhana sih, Boy. Kalau pemerintah, aku tuh benci ngomongin tentang pemerintahan gitu. Tentang apa yang terjadi, sok-sok. Masalah negara lain kan. Hal-hal kita bahas negara kita kan kita senang gitu loh. Kan, negara kita kan di atas awan kan, beda. Enggak, negara kita kan pasti tegas, dia enggak tumpang tindih, enggak tebang pilih. Pokoknya dia rakyat banget lah yang diutamakan. Iya, karena aku juga lihat di Kementerian Pariwisata juga bicaranya berbelit-belit kan, yang Wakanda. Iya. Bingung juga kadang dia mau kadang B. Dia ngomong apa juga bingung kan. Pada saat kamu melakukan satu peraturan, pastikan kamu bisa bertanggung jawab atas itu semua. Ya, kamu kasih makan rakyatmu, kamu gratiskan semuanya, pastikan dia aman.
Kalau Sepakat. misalnya misalnya contoh pariwisata ya. Sepakat boy. Tunggu lu. Dia utamakan perutnya boy. Bukan itu sudah. Misalnya hal-hal yang berhubungan pariwisata, pegawai pariwisata misalnya nggak dapat makan, ya kasih makan. Kalau kita memang nggak dibolehkan untuk pergi ke tempat wisata, tapi pastikan bahwasannya semua elemen yang berhubungan dengan itu aman perutnya. Nah kan, tapi kan beda juga perutnya yang diisikan yang mana. Gitu. Apa ya? Terserah kalian lah. Yang penting yakin sih kalau kalian pulang itu aman, yakinkan aja sih. Ya, Itu sih yang paling penting. Nah, tapi di satu sisi di poin itu aku juga sepakat dan sepaket gitu loh. Karena aku juga sebagai petugas medis. Nah, jadi aku memutuskan untuk pulang kampung ini dengan keyakinan bahwa aku aman gitu loh. Sih. Nah, kalau aku nggak bisa memastikan, aku tidak mengupayakan diriku aman, juga aku nggak akan pulang. Contohnya misalkan aku tiba-tiba sebelum pulang mengalami gejala-gejala yang memungkinkan ini gejala mengarah ke COVID atau kemana, ya kan akan membahayakan nenekku kalau ketemu sana, membahayakan orang tuaku, ya aku juga harus memutuskan itu meskipun berat, aku harus sampaikan. Ya contoh sederhana aja Dewin, ya kita kan sebagai penyintas nih, para penyintas. Aku kemarin waktu sakit kan di libur tuh 2 mingguan ya lebih. Mamaku tuh suruh aku, ya udah kamu pulang, kamu tidur di kamarmu. Karena mamaku itu mau berangkat juga ke Gresik. Jadi maksudnya kalau aku di Badak minimal bapakku bisa tinggal ngantar ke kamar. Tapi aku memilih untuk enggak. Pertama, resiko perjalananku di jalan. Bisa jadi aku misalkan beli bensin apa enggak sengaja kena orang kena, itu pertama. Yang kedua, ya itu keluargaku sendiri. Ya bapak mamaku gitu loh. Ya makanya aku memilih enggak egois, aku berdiam diri di rumah. Itu salah satu bentukku bahwa aku bertanggung jawab akan apa yang aku dapatkan, ya dampak dari yang aku alamin, meskipun siapa sih yang mau kena COVID itu. Dan apalagi kita nggak sampai sekarang masih bisa mendebatkan kan sebenarnya kita dari mana dapatnya dan kenapa bisa kena gitu. Iya sih, yang pasti tadi kamu bilang gue, yang pasti kan kamu aman lah. Itu sih tipsku satu aja, kalau kamu pengen mudik terserah kamu pakai antigen, kamu mau kamu pakai nipu atau pakai karung nggak, lari ke sana atau pro gimana caranya, urusanmu lah. Toh kalau kamu kena, kamu juga yang berurusan, yang pasti kamu sudah bisa tanggung jawab lah. Yang penting yakinkan dirimu aman sih, satu-satunya itu aja sih. Pasti itu kalau itu boy. Nah, jadi apa ya, keinginanmu untuk datang ke tempat keluarga itu juga tidak dilandasi atas dasar keegoisan diri sih, untuk merasa harus ketemu tapi benar. Di sisi lain kondisi diri juga nggak diperhatikan. Ya makanya kalau aku mencermati juga kondisi sekarang ya memang nggak memungkinkan kita sih. Ya tahun lalu aja contohnya lah, kami sekeluarga udah nggak pakai kayak salim-saliman karena memang keadaan kan yang nggak memungkinkan. Nggak menghilangi makna sih menurutku, meskipun budaya yang biasa kita lakukan itu mungkin nggak terjadi, nggak dilakukan, tapi tetap makna dari Lebaran itu sendiri kan, yaitu apa ya, kita menyambut dengan penuh sukacita kan. Kalau kita bilang poinnya kan itu, simpel itu. Nah tapi kalau kita misalkan kita bisa nih sebenarnya menyambut penuh sukacita, terus kita ingin mengupayakan itu terjadi tapi dia halang-halangi, siapa sih yang nggak merespon kesal? Sebenarnya itu sih respon dari orang-orang yang bisa mudik kayak gitu. Tapi apa ya, dari dulu aku gini sih, kalau aku mudik ke tempat nenekku ya, di Biduk-Biduk di Kabupaten Berau, Tanjung Redep. Ya aku tuh selalu punya pola gini sih, maksimal kebahagiaan kita tuh 2 jam awal pada saat kita datang, habis itu sudah biasa aja, kurun berjalan normal. Nah kesedihan yang akan kita rasakan tuh 1 hari sebelum kita pulang. Iya. Aku sih itu patternnya yang selalu aku ingat-ingat gitu ya. Aku paling kan happy 2 jam, habis itu sudah biasa aja, aku nikmati suasana. Habis itu ya ngobrol sama saudara-saudara sepupu pun seadanya gitu. Karena memang selama ini aku juga apa ya, ya biasa-biasa aja kalau mudik. Ya biasa-biasa aja mudik, nggak senang banget, nggak sedih banget gitu. Aku nggak tahu kenapa. Bagus Win, aku mau ngerespon itu juga. Jadi gini Win, informasi aja Win. Jadi aku setiap pulang kampung itu kan sudah 5-10 tahun terakhirnya aku selalu ke rumah nenekku sama kayak kamu. Nah itu dari Badak lagi ada perjalanan sejam lagi menuju desa itu, desa Kersikan, Santan. Nah jadi aku tuh Win kalau udah pulang ke sana, datang pasti tengah malam pas orang lagi takbiran, orang keliling, dan itu kan banyak otomatis macet kan, dan biasanya pasti orang tuaku, mama kan berangkat duluan, sama nenekku selalu ngomel tuh, maksudnya jangan kemalaman, kasihan. Masalahnya saat dulu itu aku dapat liburnya memang di malam takbiran, selalu kayak gitu. Nah cuman tahun ini berbeda, kita libur sehari sebelum Lebaran, jadi otomatis aku bisa pulang pagi. Nah yang ingin aku share
maksud aku tadi ingin membuat perbandingan sama sebenarnya kurang lebih sama kamu ini. Kalau aku pribadi habis sholat Id pulang, ya biasanya lakukan tradisi salim-saliman segala macam. Habis itu biasanya makan. Habis itu aku jujurin aku tidur. Iya. Jadi kadang nenekku tuh bilang nggak usah, biar aja dia tidur. Yang terpenting tuh bukan kita harus menjalanin prosesnya lebaran gimana, tapi bagaimana kita datang ke sana, ketemu nenek kita, ketemu keluarga kita segala macam. Ya udah kita nikmati. Benar, aku juga seperti kamu, kita nikmati. Habis itu ya udah selesai. Biasa. Tapi kembali lagi pada saat mau balik sih, memang langsung, kenapa ya waktuku sebentar aja? Kenapa aku nggak ngoptimalkan? Dan selalu kayak gitu sih. Biasanya 1 hari sih. Iya. Satu hari Kenapa ya sama ya, Boy? Iya nggak kayak gitu. Pasti 1 hari sebelum lebaran biasa baru mulai dekat lagi, ngobrol banyak. Yang pasti sih apapun yang aku lakukan, Boy, aku selalu nikmati sih hari liburanku, hari silaturahmiku dengan orang-orang di kampung. Benar. Nenekku. Terlepas apa ya, apapun caranya lah. Iya. Ya jadi intinya sih sekarang kemudian kamu bisa ketemu ibumu, bisa ketemu bapakmu, dan aku begitu juga, walaupun aku yakin aku bakal sendirian sih di rumah, tapi kalau aku udah bisa pulang ke rumah, Boy. iya sih. Iya. Minimal aku tahu aku harus kemana loh. Iya, sama-sama diem aja. Atau kadang-kadang mungkin aku bahkan mau rencanain, Boy, ya. Bukan lebaran ini aku mau ke KFC, Boy. aku mau ke KFC aja, aku mau ke McD, Boy. Iya. Siang-siang. Itu saya pikir aku ke McD siang-siang nih kayaknya nih. Merayakan hari lebaran versiku sendiri. Itu sih. Dan ini episode terakhir, Boy. Benar. Ya, semoga kita mudah-mudahan kita nggak ada masalah. Iya kan, salah satu dari kita nggak ada penyakit keras. Iya. Salah satu di antara kita nggak ada yang pindah. Belum mati lah ya. Ya intinya masih bisa ketemu lah, dan kita lagi nggak kelahi tuh. Iya. Iya kan, dan kita bisa bikin konten. Iya. Entah salah satunya aja siapa yang bakal keras-kerasan. Iya. Ya. Tapi kalau aku sih tetap perjuangannya Surada. Iya sih, walaupun sebenarnya kemarin sempat aku bilang kayaknya kita bikin 15 episode aja deh, Boy. Nah, Tapi faktanya alhamdulillah 30 episode juga. Dan ujung-ujungnya juga ya kita nggak tahu lah apa tahun depan aku masih sama Rinda juga kan atau enggak. Nah iya makanya Dan tuh. itu juga khawatiran. Kemudian lebaran kalian menyenangkan lah. Iya, aku ada sih yang ingin disampaikan bagi tuh? teman-teman yang ingin pulang kampung, khususnya di beberapa daerah. Samarinda ke Kukar atau enggak dari Samarinda pengen ke Berau, nanti boleh hubungin saya personal, aku punya tipsnya. Tapi percuma sih kalau Percuma, memang percuma. Terima kasih teman-teman semua. Dadah. Sampai ketemu tahun kapan-kapan. Gini, Boy, untuk